Halo semuanya, pada bulan Januari ini masih ada yang bertanya terkait BLT dan juga PKH-nya. Jadi ceritanya BLT tahap satunya atau BLT BBM tahap satunya itu cair, tapi BLT BBM tahap 2-nya kok tidak cair, ya. PKH tahap 3-nya cair, kenapa di tahap 4-nya tidak cair? Nah, mungkin pertanyaan ini juga sama dengan apa yang Anda alami. Bagi Anda yang mungkin memiliki permasalahan yang sama, Anda bisa simak penjelasan yang nanti saya akan sampaikan. Tapi sebelum itu, bagi Anda yang belum subscribe ke channel ini, silakan Anda klik subscribe terlebih dahulu channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Karena dengan Anda subscribe itu turut mendukung channel ini untuk terus berkembang dan juga membuat saya semangat untuk membuat konten info bansos setiap harinya. Baik Bapak Ibu sekalian, Sobat Netizen dimanapun Anda berada, silakan Anda simak penjelasan berikut ini. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait bantuan PKH tahap 4 yang kemarin disalurkan via kantor pos, yaitu ada yang banyak mengeluh bahwasanya PKH-nya tidak cair. Tidak hanya PKH, bahkan BLT BBM juga sama. Jadi BLT BBM tahap 1-nya cair, tapi BLT BBM tahap 2-nya kok tidak cair. Itu kenapa? Baik, bagi yang tidak cair, sebenarnya sudah pernah saya sampaikan kemarin. Yang pertama, Anda cek dulu di dalam data bayar yang sudah ada. Jadi dipastikan di data bayarnya itu ada apa tidak nama Anda. Kalau ada, saya sebenarnya itu kemarin cair, ya. Karena mungkin kalau undangan dari pos itu mungkin ada beberapa undangan yang tidak sampai kepada Anda karena mungkin undangannya terselip atau bagaimana, ya, atau hilang mungkin, ya. Itu juga ada kasus seperti itu sehingga tidak sampai kepada Anda. Dan terkait mungkin kartu undangannya yang mungkin hilang atau terselip, itu sebenarnya pihak kantor pos juga sudah memberikan solusi, yaitu kalau dicek di dalam data bayar nama Anda muncul, ya. Nah, Anda bisa mengambil di kantor pos terdekat di kecamatan Anda masing-masing. Nah, itu kemarin sudah dikasih tahu informasinya dan sebenarnya memang sudah ada batas waktu pengambilan. Kalau tidak salah kemarin di awal Januari ini, itu kemarin adalah batas pengambilan bantuan sosial bagi yang belum mengambil bantuannya. Ya mungkin karena undangannya tidak sampai, tapi di dalam data bayar nama yang bersangkutan ada sehingga diberi kelonggaran waktu sampai batas yang ditentukan. Tapi ada juga kasus di mana memang BLT tahap 2, PKH tahap 4-nya memang tidak bisa cair. Ya itu banyak, ya. Karena memang tidak memenuhi syarat untuk pencairan tahap 4 sehingga yang bersangkutan memang tidak bisa cair. Seperti KPM-KPM yang kemarin sudah di-delete kepesertaannya menjadi tidak cair, ya. Jadi untuk akun Rejo Mendel, saran saya yang pertama dicek dulu di dalam cek bansos. Kalau di sana tertera triwulan 4, ya. Nah, nanti baru dicek di dalam data bayar. Data bayarnya bisa konsultasi ke pendamping, ya. Ada apa tidak? Kalau ada ya sebenarnya kemarin cair, tapi kalau memang di data bayar tidak muncul, ya berarti bantuannya tidak cair, ya. Jadi kuncinya ada di dalam data bayar. Muncul di sana berarti cair, tidak muncul berarti tidak cair. Sehingga dari sini kita memahami terkait bansos, jadi tidak selamanya bansos itu akan rutin cair, ya. Tahap 1-nya cair, tahap 2-nya belum tentu. Ya, belum tentu cair karena ini adalah bantuan sosial. Terkait penerimanya, siapa-siapa saja yang bisa menerima, yaitu tergantung kebijakan dari pemberi bantuan, ya. Berikutnya ada tambahan pertanyaan juga dari akun Erna Rahma, di mana akun ini menanyakan ada anggota saya, berarti dia ketua kelompok, ya. Setiap pencairan yang ada di KKS dia dapat 1,5 juta. Ketika pencairan lewat pos, ya, plus BPNT plus BLT dia dapat hanya 1,5 juta. Kalau ada BPNT, BLT-nya kan harusnya lebih dari 1,5, ya. Diprotes ke Pak Posnya hanya diam. Nah, terkait nominal ini, Anda jangan protes ke pos. Jadi pos bank itu adalah agen penyalur saja. Dia itu kurir. Jadi hanya menyalurkan bantuan yang bantuannya nominalnya sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Jadi pos itu menyalurkan ya sesuai yang ada di data dari kementerian. Jumlahnya sekian disalurkan ke sekian gitu, ya. Terkait adanya penurunan nominal itu sudah saya jelaskan sebelumnya. Mungkin ada beberapa data di kementerian saat disalurkan ke pos datanya itu memang belum terbaca atau belum update sehingga nominalnya berkurang. Seperti komponen balita itu ada yang kemarin tidak terbaca sehingga
Untuk balita saat penyaluran POS juga tidak bisa cair komponennya. Kalau mengenai hal itu, penurunan komponen, penurunan nominal ya, itu menurut saya tidak terlalu bermasalah ya. Yang penting bantuannya masih cair ya. Misal PKH-nya untuk komponen yang lain masih cair ya. BLT BBM-nya masih dapat, berikutnya BPNT-nya masih dapat. Itu perlu disyukuri karena banyak yang tidak bisa cair karena adanya perubahan-perubahan kebijakan ya. Ingat, ini adalah bantuan sosial, bukan gaji. Kalau gaji nominalnya harus sekian dan dibayarkan sekian itu harus sesuai dengan aturannya ya. Jadi kalau ada penurunan atau pemotongan itu kelihatan. Kalau bantuan sosial nominal yang diterima menyesuaikan kebijakan dari pemberi bantuan ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kedua pertanyaannya semoga bisa terjawab tadi itu ya. Ketemu lagi dengan saya di video saya berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.